so motherfucking design all right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marni dengan NIM 231100020. Saya berasal dari kampus Universitas Pertiwi Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar dari pemeriksaan pajak. Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu apa aja sih dasar-dasar pemeriksaan pajak, nah teman-teman boleh lihat video ini dari awal sampai akhir. Tapi jangan lupa videonya kalian like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak. Tugas ini dibuat oleh saya sendiri yaitu Marni dengan NIM 231100020 dari Universitas Pertiwi Kampus Bekasi. Nah, di sini di slide selanjutnya kita membahas tentang dasar hukum ya. Dasar hukum yang kita gunakan kali ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ya. Yang sekarang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Oke, kemudian ada PMK 17 Tahun 2013, ada PMK 184 Tahun 2015 ya. Seperti biasa kita gunakan PMK terbaru. Nah, sebelum masuk ke pemeriksaan, kita akan membahas tentang penelitian. Pengertian penelitian di sini yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungan. Nah, kalau di materi kelas sebelumnya kan kita sudah mengenal yang namanya self-assessment, betul? Nah, jadi self-assessment itu adalah wajib pajak di Indonesia ini harus menghitung sendiri berapa terutang, kemudian membayar dan melaporkannya sendiri. Nah, dalam sistem self-assessment tersebut, DJP atau Direktorat Jenderal Pajak tetap harus melakukan pemeriksaan ya atas surat pemberitahuan tersebut. Nah, proses pemeriksaan tersebut yang tahap paling awalnya itu biasanya dilakukan penelitian, yaitu di mana penelitian ini kita cek dulu nih apakah SPT ini sudah benar dalam penulisan perhitungan dan kelengkapan lainnya. Kemudian baru tahap selanjutnya yaitu masuk ke dalam pemeriksaan. Nah, pemeriksaan ini adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan dengan tujuan yang pertama itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Nah, lalu tujuan yang kedua itu adalah tujuan lain, yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pemeriksaan ini tujuan utamanya itu ada dua. Tadi yang pertama adalah menguji kepatuhan dan juga ada tujuan lainnya yaitu menguji kepatuhan itu apa saja? Teman-teman kira-kira ada yang tahu nggak ya menguji kepatuhan itu apa aja? Menguji kepatuhan di sini tuh ada banyak ya teman-teman. Jadi yang pertama itu adalah yang terkait WP. Nah, menguji kepatuhan perpajakannya yang pertama itu terkait WP. WP atau wajib pajak itu mengajukan permohonan pengembalian perpajakan pembayaran pajak sebagaimana diatur dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Nah, kemudian yang kedua itu ada terdapat data konkret yang ditemukan. Kemudian yang ketiga adalah SPT lebih bayar, yaitu berdasarkan pasal 17C dan pasal 17D Undang-Undang KUP dan pasal 9 ayat 9C Undang-Undang PPN. Kemudian adanya pengembalian pendahuluan
Selanjutnya adalah penggabungan peleburan pemekaran likuidasi dan pembubaran atau perusahaan tersebut akan meninggalkan Indonesia selama-lamanya. Kemudian pemeriksaan ini juga dilakukan apabila ada SPT yang rugi. Kemudian pemeriksaan juga bisa dilakukan terkait wajib pajak atau WP melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan. Kemudian wajib pajak tidak menyampaikan SPT melampaui jangka waktu surat teguran. Lalu kemudian wajib pajak terpilih untuk dilakukan pemeriksaan. Ini yang terkait menguji kepatuhan perpajakan. Kemudian ada tujuan lain pemeriksaan adalah yang pertama pemberian NPWP. Pemberian NPWP secara jabatan, kemudian ada penghapusan NPWP, lalu ada pengukuhan dan pencabutan PKP. Kemudian apabila wajib pajak mengajukan keberatan, ini bisa dilakukan pemeriksaan. Kemudian pengumpulan bahan penyusunan NPPM, kemudian pencocokan data dan alat keterangan, kemudian penentuan WP atau wajib pajak di lokasi terpencil, kemudian penentuan tempat terutang PPN, dan selanjutnya adalah pemeriksaan terkait penagihan pajak. Kemudian ada terkait penentuan saat mulainya berproduksi dan penentuan atas pemenuhan informasi negara mitra pajak. Oke, kemudian di sini ada standar daripada pemeriksaan. Standar pemeriksaan ini bisa kita lihat peraturannya di PMK 184 tahun 2015. Nah, standar pemeriksaan di sini ada 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama ada standar umum pemeriksaan, lalu yang kedua ada standar pelaksanaan pemeriksaan, dan yang ketiga ada standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, di standar umum pemeriksaan ini biasanya itu bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa dan mutu pekerjaannya. Ya, jadi ini terkait syarat-syarat bagaimana suatu pemeriksa ini diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian ada standar pelaksanaan pemeriksaan, yaitu persiapan yang meliputi kegiatan. Yaitu yang pertama itu mempelajari data wajib pajak, kemudian menyusun rencana pemeriksaan, kemudian menyusun program pemeriksaan atau audit program, dan yang selanjutnya adalah terkait pengawasan dengan seksama. Jadi dalam melakukan pemeriksaan ini juga harus diawasi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah standar pelaporan hasil pemeriksaan. Nah, dalam serangkaian pemeriksaan tersebut tentunya akan menghasilkan suatu laporan ya, yaitu laporan hasil pemeriksaan. Nah, laporan ini disusun secara ringkas dan jelas, yaitu memuat terkait ruang lingkup dan pos-pos apa saja yang diperiksa dan bagaimana hasilnya. Oke, kemudian jenis pemeriksaan. Di sini teman-teman bisa lihat jenis pemeriksaan itu ada 2 macam, yaitu pemeriksaan kantor dan juga pemeriksaan lapangan. Nah, di sini ada pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktur Jenderal Pajak. Jadi WP atau wajib pajaknya ini dipanggil, kemudian disuruh datang ke kantor pajak. Nah, jangka waktu pengujian ini paling lamanya itu adalah 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan sampai dengan tanggal surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau SPHP. Disampaikan kepada wajib pajak apabila memerlukan ini bisa dilakukan perpanjangan waktu selama 2 bulan. Kemudian jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama itu 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP tersebut disampaikan kepada wajib pajak. Kemudian yang kedua itu ada pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan ini datang ke tempat wajib pajak. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan di tempat tinggal
kemudian tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Nah, kemudian jangka waktu pengujian ini paling lama 6 bulan yang dihitung sejak surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan ini disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak. Kemudian di sini juga bisa ya dilakukan perpanjangan waktu sampai dengan 2 bulan. Kemudian di sini juga ya dilakukan kemudian di sini ada jangka waktu pembahasan akhirnya, pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan pelaporan ini paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP tersebut disampaikan kepada wajib pajak. Kemudian di sini ada tata cara pemeriksaan. Nah, tata cara ini yang pertama dilakukan oleh seorang pemeriksa atau lebih. Nah, jadi dalam proses pemeriksaan itu, pemeriksanya itu bisa 1 orang atau bisa lebih dari 1 orang. Kemudian apabila WP atau wajib pajak dan kuasanya ini tidak ada, maka pemeriksaan ini bisa ditunda dan tempat yang akan diperbesar harus disegel ya, supaya tidak ada tidak ada orang yang masuk gitu ya di area pemeriksaan. Kemudian apabila wajib pajak dan kuasanya tidak memperlihatkan atau meminjamkan buku, kemudian tidak diizinkan memasuki tempat tertentu dan tidak memberikan keterangan yang diperlukan, maka wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan ya. Jadi ini istilahnya wajib pajak ini secara tidak langsung menolak ya, dengan cara itu tadi, tidak meminjamkan buku itu dan tidak mengizinkan untuk memasuki ruang-ruang tertentu gitu ya. Nah, WP atau wajib pajak ini diminta untuk menandatangani surat pernyataan penolakan. Kemudian berdasarkan hasil pemisahan lapangan yang disetujui, dibuatkan laporan pemeriksaan pajak atau LP2 dan diterbitkan surat ketetapan pajak sejauh tidak ada dugaan tindak pidana. Jadi setelahnya adanya pemeriksaan ini akan diterbitkan laporan pemeriksaan pajak dan diterbitkan surat ketetapan yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi surat ketetapan itu adalah hasil dari pemeriksaan, kemudian temuan dalam pemeriksaan lengkap dan tidak disetujui sebagaimana atau tidak seluruhnya disetujui oleh wajib pajak. Maka dilakukanlah pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau PAHP. Nah, dalam laporan pemeriksaan ini harus diberitahukan kepada wajib pajak ya. Jadi kalau misalnya wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, maka bisa dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dan laporan ini juga sama ya, setelah semua proses pemeriksaan selesai dilakukan, maka laporan ini juga harus diberitahukan kepada wajib pajak. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan tersebut, apabila tidak ada indikasi tindak pidana, maka langsung dikeluarkanlah surat ketetapan. Nah, apabila dari tindakan pemeriksaan tersebut ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka akan dilakukan yang namanya penyidikan. Jadi penyidikan ini adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu akan membuat terang suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Ya, jadi dari hasil pemeriksaan tersebut, apabila adanya indikasi ya mengarah ke tindak pidana, maka bisa dilakukan penyidikan. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pidana akibat kesengajaan. Jadi wajib pajak ini misalnya dengan sengaja tidak mendaftar untuk memperoleh NPWP atau dibekukan sebagai PKP. Lalu di sini ada wajib pajak menyalahgunakan NPWP dan status PKP-nya. Lalu ada wajib pajak tidak melaporkan SPT. Nah, selanjutnya adalah wajib pajak melaporkan SPT secara tidak benar atau tidak lengkap.
Lalu wajib pajak menolak untuk dilakukannya pemeriksaan. Kemudian ada wajib pajak memperlihatkan buku catatan atau dokumen yang palsu dan tidak sesuai dengan kebenarannya. Kemudian wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan. Kemudian wajib pajak tidak menyimpan buku atau catatannya atau dokumennya. Yang terakhir adalah wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong ataupun dipungut. Nah, itu tadi teman-teman sedikit materi mengenai dasar-dasar pemeriksaan pajak yang bisa saya share, bisa saya bagikan pengalamannya kepada teman-teman semuanya. Mungkin apabila dari materi tersebut ada ketidakjelasan ataupun ada yang ingin dipertanyakan mengenai materi tersebut, boleh banget teman-teman bertanya kepada saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya ke depannya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.